Terima kasih Pak Heru Direktur Kepala Bidang Pelaksanaan Masyarakat Dinas Padangga, Pak Sekretaris Dinas, Pak Taufik Fikri, kawan-kawan dari media yang saya hormati. Pertama kali saya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, dan momen ini memang saya anggap paling tepat hari Selasa ini setelah ada yang namanya cooling down. Ketika saat itu saya sudah beberapa stasiun televisi, berita satu malam-malam sudah di Koja, dan hari ini kesempatan ini saya pergunakan untuk menjelaskan lebih komprehensif musibah yang terjadi hari Kamis tanggal 19 September 2013 pukul 17.00, yaitu runtuhnya cetakan beton yang disebut dengan casting pada areal tangga saat pengecoran pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Koja. Jadi runtuhnya cetakan beton atau casting pada areal tangga pada saat pengecoran pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Koja. Jadi judulnya adalah Gelanggang Remaja Kecamatan Koja. Nah, kronologis runtuhnya cetakan beton atau casting pada areal tangga adalah A, itu karena terjadi gangguan komunikasi antara operator pompa beton dengan pelaksana pekerjaan dalam hal memberikan instruksi atau aba-aba terkait dengan stop lanjut proses pendistribusian adukan beton. Hal ini menyebabkan terjadinya penumpukan pada satu titik yang mengakibatkan kapasitas beban melebihi dari yang berada. Jadi ini sekali lagi, komando memang harus diterima dengan baik. Ketika komando itu tidak bisa diterjemahkan dengan baik, yang terjadi adalah miss seperti itu. B, konstruksi cetakan beton atau casting tangga sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan. Ya, rancangannya sudah oke. Namun dikarenakan butir yang pertama tadi, maka konstruksi yang sudah sesuai dengan kebutuhan tersebut tidak dapat menahan beban yang melebihi kapasitas beban yang direncanakan. Itu masalahnya. Kemudian C, bahwa cetakan beton atau casting areal tangga dirancang untuk kapasitas beban per meter persegi lantai sekitar 2 ton. Sedangkan dengan kejadian pada butir yang B tadi, maka casting harus menahan beban sekitar 3 kalinya 6 ton. Ditambah dengan kecepatan pompa dari ready mix bukan yang siap itu, nah yang menyebabkan dari tertumpu pada saat itu. Itu musibah. Kemudian jumlah korban akibat musibah ini ada 6 orang. Seluruhnya merupakan pekerja yang bertugas dalam proses pengecoran tersebut. Adalah yang pertama namanya Riyanto, 19 tahun, Bapak Ilyas 48 tahun, Bapak Sulis 25 tahun, Bapak Hamir 53 tahun, berangsur membaik setelah menjalani operasi pada kaki kanannya. Nah, Kepala Dinas kebetulan hari kejadian hari Kamis malam langsung di Bekasi hari Sabtu. Saya penasaran hari Sabtunya habis maghrib saya tengokin lagi. Ya insya Allah dalam waktu dekat saya akan kunjungi lagi gimana perkembangannya yang tinggal 1 orang Pak Suwandi ini. Doa saya mudah-mudahan berangsur pulih dan membaik. Dinas Olahraga dan Pemuda sudah bersurat ke Polres Jakarta Utara, dan kami sudah menghadap kepada Pak Kapolres. Ya, kami bermohon untuk bisa melanjutkan kembali setelah proses penyelidikan selesai. Setelah penyelidikan selesai, kami berharap ini bisa dilanjutkan. Mengingat yang pertama, gelanggang remaja Kecamatan Koja ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kegiatan olahraga dan seni budaya. Nah, gelanggang remaja Kecamatan Koja ini digunakan sebagai tempat pengungsian ketika Jakarta mengalami musibah banjir, karena ketinggiannya
lebih dari kuil banjir sehingga ada peluang untuk bisa menampung pengungsi. Diperkirakan bulan Oktober Desember ini akan musim hujan tiba, dikhawatirkan akan mengganggu proses pekerjaan pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Koja ini. Nah, ditinjau dari segi kemanusiaan, jika terlalu lama proyek dihentikan, maka berdampak hilangnya mata pencarian kepada pekerja-pekerja bangunan yang ada di gelanggang remaja Kecamatan. Sisa waktu pelaksanaan pekerjaan ada 80 hari kalender yang banyak bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan gelanggang remaja Kecamatan Koja ini dibangun di atas tanah seluas 5.526 meter persegi dengan bangunan 2 lantai ditambah dengan ruang mezanin pada sisi depan dan belakang. Nah, bangunan ini terdiri dari lantai dasar sebagai ruang serbaguna, lantai 2 sebagai area sport, dan lantai mezanin ini disediakan sebagai lapangan futsal dan lapangan olahraga lainnya. Area sport dapat dimanfaatkan untuk bulu tangkis yang selama ini kita miliki paling 4. Nah, di Koja ini bisa ada 8 lane bulu tangkis, sehingga memang ini lebih besar daripada yang selama ini kita bangun, yaitu di Tanjung Priok, di Cempaka Putih, termasuk yang ada di Pulau Gadung, Pasar Minggu. Yang Koja ini relatif paling besar di antara yang kita miliki, sehingga ini diarahkan ke depannya dari salah satu yang bagus. Nah, di samping untuk bulu tangkis juga bisa untuk basket dengan jumlah lapangan 2, basket itu bisa 2, kemudian lapangan voli dengan jumlah 4 lapangan. Luas lantai dasar bangunan adalah 1.170 meter persegi, dan gelanggang remaja Kecamatan Koja ini merupakan gelanggang tingkat kecamatan yang insya Allah ini yang terbesar luas tanahnya yang kita miliki di Provinsi DKI Jakarta. Jadi saya berharap musibah ini ambil hikmahnya, dan saya akan pesan betul kepada kontraktor, pemenang untuk mengawasi betul. Ketika nanti dimulai lagi, cermati, jangan sampai ada miss lagi sehingga akan menghasilkan hasil yang terbaik. Ya. Dan saya malah tertantang untuk jadikan ini musibah, jadikan hikmah, kemudian hati-hati, cermati, jadikan menjadi gelanggang yang terbaik yang kita miliki. Dan kepada pemborong saya sudah sampaikan kegiatan yang baik ketika nanti sudah diizinkan oleh Polres Jakarta Utara, akan termohon supaya bisa berangkat. Nah, teman-teman sekalian, segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur kita coba tempuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Harapan saya kepada media, mari kita ciptakan informasi yang sebenarnya. Artinya bahwa adalah kemarin tangga ya. Kalau gedungnya belum jadi, orang baru bikin tangga dulu, belum ada yang orang belum tahu masalahnya. Jadi tangga permulaan ini yang memang ada miss tadi ketika terjadi pengosongan, dan ini menjadi koreksi total dari pemborong untuk mengerjakan dengan sangat hati-hati supaya ini tidak terulang. Terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya teman-teman kaitan dengan cara ini, masyarakat. Dan masyarakat dari Indonesia, Pak, yang bertanggung jawab terhadap kasus ini pemotong, pekerja atau mandor, atau seperti itu aku bilang tadi sudah salah komunikasi tapi dihentikan jalan terus. Nah, secara kriminal bertanggung jawab mereka siapa? Yang kedua, ini kontraktor kita ini pemain lama apa pemain baru? Maksud saya pemain sebelum Jokowi atau pemain kontraktor sebelum Jokowi? Karena pemain lama kita tahu banyak juga yang kurang bagus kualitasnya dan terlalu banyak kolusi. Jadi kalau sekarang selama Jokowi mungkin mereka masih kebiasaan lama dibawa-bawa, makanya terjadi kasus masih lah seperti dulu di jembatan layar Cilincing kan, pasti belum ada di situ juga dia amruk, makanya Polri juga kesal. Terima kasih Pak. Satu persatu ya. Terima kasih dari media Indonesia. Jadi yang pertama bahwa pembangunan gelanggang remaja Kecamatan Koja ini prosesnya kita ikuti dengan prosedur yang berlaku, dan kita
melakukan sangat terbuka ya kepada para kontraktor siapapun yang memang berminat ya, tentunya dengan syarat-syarat dan kualifikasi yang memang bisa jadi mereka yang sudah punya pengalaman membangun dengan baik, bisa jadi kontraktor yang baru tadi kualifikasi dan harus dibuktikan ya. Jadi dengan olahraga melalui panitia lelang semua melihat secara ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua, bahwa siapa yang nanti titik kesalahannya dari mana, sementara kita percayakan kepada pihak yang berwajib, karena kemarin Pak Kadis juga sudah memberi keterangan kepada Polres Jakarta Utara sehingga proses itu sedang berlanjut. Kita tunggu, karena kalau saya memberitahu ya kapasitas saya bukan untuk itu, tapi kita tunggu ya. Saya berterima kasih dengan teman dari media Indonesia yang mengkritisi secara baik. Ya, mari semua bangunan-bangunan yang sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan, mari sama-sama kita awasi. Saya setuju kalau semakin banyak masyarakat yang melihat, mengoreksi, sehingga tidak ada satupun pemenang atau pemborong yang bekerja, mohon maaf, pekerjaan tidak cermat. Ya. Karena dengan kejadian seperti ini adalah akan meruntuhkan nama perusahaan itu, dan kalau itu runtuh maka yang rugi dia. Yang sekarang ini dari suara karya Pak. Silakan. Ya, saya ringan saja dengan musibah ini, apakah dari 80 hari yang tersisa itu kontraktor optimis pekerjaan itu selesai? Kemudian apakah ini bukan multidis kan ya Pak? Masih Pak. Baik, jadi kontraktor yang mengerjakan gelanggang remaja Kecamatan Koja ini, kalau menurut rancangannya itu 24%, tapi kenyataannya kemarin dia sudah mencapai bobot pekerjaan 38%, jadi positif. Nah, hanya sayangnya tadi lengah ketika pengecoran. Kalau itu pengecorannya tidak terjadi musibah, itu salah satu gelanggang yang memang bisa mengerjakan lebih cepat, tapi dengan jaminan kualitas yang bagus. Nah, ini musibah. Insya Allah dengan sisa waktu yang tersedia mereka akan bertambah, dan nggak ada satupun pemborong yang ingin kena lawan prestasi. Tapi dia akan berusaha, tapi dengan hati-hati. Jangan yang bagus tuh cepat tepat, jangan cepat lewat, nggak boleh. Cepat tepat yang bagus itu, cepat dan hasilnya bagus. Tentunya dengan standar-standar. Kapan adukan ini kering untuk bisa dilanjutkan, kan ada hitungannya itu. Itu tuh, jangan sampai habis selesai mencom langsung dibikin tembok. Mestinya ada saatnya kapan dia memulai pekerjaan itu. Nah, insya Allah sisa waktu yang 80 hari ini mereka bisa optimalkan sehingga tidak terkena batas prestasi, dan mudah-mudahan ini jadikan pelajaran berharga, koreksi total, termasuk ya bukan hanya gelanggang olahraga, semua bangunan di DKI ini sekarang harus dikontrol dengan baik supaya hasilnya bagus dan tidak terjadi kesalahan. Terima kasih, suara kalian. Yang lain? Sini dulu. Kompas. Ini kan ada pengawasan dari presiden utama. Presiden itu sebagai apa? Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Nah, untuk selanjutnya apakah dari dinas perumahan atau dinas PU akan dilibatkan untuk mengawasi bangunan ini? Dan sebetulnya apakah PT Galinko ini tidak mensubkontrakan lagi ke kontraktor lain? Itu seperti apa sih prosesnya? Kenapa bisa sampai berkomunikasi? Mungkin apakah ada subkontrakan lagi atau tidak? Baik, jadi PT Galinko ini tidak mensubkontrakan lagi, karena dia bertanggung jawab. Nah, saya kira cukup, silakan dinikmati. Tapi kurang kali ini Pak Heru nih. Kurang ditambah lagi. Iya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.